Aa Jim sembunyi di mana ya? Lagi ditanya itu soal kasus korupsi syariah 212. Nah, 4 tersangka tersebut adalah Ahyudin sebagai pendiri, mantan presiden, dan sekaligus ketua pembina ACT. Dan yang lebih mengejutkan lagi dari kasus ACT ini adalah ternyata ada dugaan dana yang mengalir ke Koperasi Syariah 212. Coba bayangkan saja, ngeri sekali kan. Entah kenapa ya komplotan geng 212 ini sering sekali bermasalah. Nah, yang mengerikan lagi adalah ada nama-nama tokoh besar seperti A.A. Gim yang menjabat sebagai Dewan Penasihat di Koperasi Syariah 212. Kemudian ada yang menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah. Mereka adalah Khalil Nafis dan Muhyiddin Junaidi. Keduanya juga diketahui sebagai petinggi di Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dengan 4 orang yang telah disebutkan tadi, pada pukul 15.50 Indonesia bagian Barat telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Total dana yang diterima oleh ACT dari Boeing kurang lebih sekitar 138 miliar, kemudian digunakan untuk program yang telah dibuat oleh ACT kurang lebih 103 miliar, dan sisanya 34 miliar digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Elit ACT itu bekerja seperti mafia. Setelah terungkapnya ada dana 100 miliar dari ACT ke Koperasi 212, kini gerombolan 212 itu seperti kura-kura dalam perahu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Mendengar nama 212 tentu kita akan tertrigger dan merasa benang merah yang kusut itu tiba-tiba menjadi lurus ya. Karena duit ini bukan hak mereka, maka sudah sejatinya mereka minimal mengembalikan dan pengurusnya diusut. Bareskrim Polri juga rencananya memanggil pengurus Koperasi Syariah 212 pada minggu depan. Mereka dipanggil karena diduga turut menerima aliran dana 10 miliar rupiah dari ACT. Nantinya mereka diperiksa terkait dugaan organisasi dari ACT. Pasalnya ada dugaan koperasi tersebut dikelola oleh orang yang masih terafiliasi dengan pengurus ACT. Mungkin kalian penasaran atau mungkin sudah tahu hebohnya media sosial terkait pengurus koperasi tersebut. Di situ dikatakan bahwa daftar pengurus dari koperasi ini termasuk di dalamnya adalah hakim selaku Dewan Penasehat di Koperasi Syariah 212. Dewan Pengawas Syariah diisi oleh Khalil Nafis dan Muhyiddin Junaidi. Lalu siapa Khalil Nafis? Dia adalah Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah. Nah, masalahnya kalau kalian lihat di website, mereka dua nama ini hilang gitu saja. Sudah banyak yang mempertanyakan ini dengan banyak yang sudah save screenshot sebagai bukti. Dan seperti bom atom, Guntur Romli pun menyindir A.A. Gim dan meminta polisi untuk memeriksa A.A. Gim. Namanya hilang, kenapa kalian pasti bisa jauh dengan gampang nih. Tolong gak panik kenapa namanya buru-buru dihapus. Kalau alasannya telah ganti kepengurusan, inilah pergantian secepat kilat. Kemarin kan masih ada ya, sekarang sudah nggak ada. Ada pengumuman dan pemberitahuan langsung hilang saja begitu saja. Tapi kita maklum kok, kenapa sekelas A.A. Gim dan Khalil bisa hilang namanya. Mereka terkenal. A.A. Gim terkenal santun, tutur katanya. Khalil dari MUI kalau terciduk soal beginian, rasanya sangat memalukan dan bakal panjang masalahnya nanti. Tapi ya mereka bakal nama mereka rusak dan dihujat habis-habisan. A.A. Gim bakal turun pamornya yang biasa mengakibatkan dirinya nggak lagi diundang ceramah. Khalil juga bakal bikin masyarakat makin nggak simpati pada MUI. Jadi ingat, kalimat satu persatu akan dipermalukan, khususnya bagi yang memang munafik dan gak sinkron antara mulut dan hatinya. Menghilangkan nama saja sudah cukup mencurigakan. Kenapa harus begitu? Kalau bukan wanita ya merasa nggak ada apa-apa, sih harusnya selalu saja. Nggak ada yang perlu dipusingkan. Ini malah jadi kelihatan mau cuci tangan. So what gitu?
Jadi kita dicoba tanya kepada yang bersangkutan dengan sembunyi. Jadilah contoh yang bijak dan gentleman. Bukan berusaha lari lalu sembunyi ketika ada masalah rumit. Jadinya semoga polisi transparan dan benar-benar tegas mengusut ACT ini. Dan 35 miliar piatu diselewengkan dengan seenak jidatnya untuk dialihkan ke berbagai proyek ini. Sudah biadab dan gak termaafkan. Meskipun mereka katakanlah yang mau mengembalikan duit tersebut, tapi tetap saja harus diproses hukum. Itu adalah hak korban kecelakaan pesawat terbang. Kebanyakan dari mereka adalah warga biasa, bukan orang kaya. Ya iyalah, kalau kaya pastinya naik Garuda kelas bisnisnya, tetapi hak mereka diembat juga. Di mana sih otak mereka? Orang berduka diberi kompensasi agar meringankan beban mereka. Ya, tapi yang ada malah mengembat seenak jidatnya. Bukankah itu biadab? Dan Koperasi Syariah 212 juga harus diusut. Ada yang celaka, tangkap saja deh. Sekalian jangan ragu-ragu. Meskipun mereka ada yang terkenal jualan agama dan munafik, tangkap saja, nggak peduli statusnya apa, biar masyarakatnya sadar bahwa para penjual agama ini nyata adanya dan banyak jumlahnya. Benar, kata Guntur Romli. Coba Gim ditanya dulu, apa komentarnya? Jadi, ia sebenarnya adalah uang yang dikumpulkan dari umat Islam atau rakyat Indonesia. Itu diberikan kepada siapa gitulah. Penulis juga banyak yang nggak bisa membayangkan bagaimana reaksi rakyat Suriah yang ada di Indonesia kalau mau lihat ada lembaga resmi seperti ACT, kowar-kowar peduli Suriah, sambil bawa-bawa bendera pemberontakan. Suriah gimana kalau kita balik situasinya, misalnya ada lembaga resmi di luar negeri, peduli Indonesia, tapi bawa bendera separatis di Indonesia. Coba apakah kita sebagai rakyat Indonesia bakal melihat lembaga-lembaga yang kuat power katanya, teriak peduli Indonesia tapi bawa bendera separatis. Jadi masihkah kita percaya pada lembaga ACT yang katanya peduli, tetapi malah membawa bendera pemberontak Suriah yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah? Mendengar nama 212 tentu kita akan tertrigger dan merasa benang merah yang kusut itu tiba-tiba menjadi lurus ya. Karena duit ini bukan hak mereka, maka sudah sejatinya mereka minimal mengembalikan dan pengurusnya diusut. Bareskrim Polri juga rencananya memanggil pengurus Koperasi Syariah 212 pada minggu depan. Mereka dipanggil karena diduga turut menerima aliran dana 10 miliar rupiah dari ACT. Nantinya mereka diperiksa terkait dugaan organisasi dari ACT. Pasalnya ada dugaan koperasi tersebut dikelola oleh orang yang masih terafiliasi dengan pengurus ACT. Mungkin kalian penasaran atau mungkin sudah tahu hebohnya media sosial terkait pengurus koperasi tersebut. Di situ dikatakan bahwa daftar pengurus dari koperasi ini termasuk di dalamnya adalah hakim selaku Dewan Penasehat di Koperasi Syariah 212. Dewan Pengawas Syariah diisi oleh Khalil Nafis dan Muhyiddin Junaidi. Lalu siapa Khalil Nafis? Dia adalah Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah. Nah, masalahnya kalau kalian lihat di website, mereka dua nama ini hilang gitu saja. Sudah banyak yang mempertanyakan ini dengan banyak yang sudah save screenshot sebagai bukti. Dan seperti bom atom, Guntur Romli pun menyindir AA Gim dan meminta polisi untuk memeriksa AA Gim. Namanya hilang, kenapa kalian pasti bisa jauh dengan gampang nih. Tolong gak panik kenapa namanya buru-buru dihapus kalau alasannya telah ganti kepengurusan. Inilah pergantian secepat kilat. Kemarin kan masih ada ya, sekarang sudah nggak ada. Ada pengumuman dan pemberitahuan langsung hilang saja begitu saja. Tapi kita maklum kok kenapa sekelas AA Gim dan Khalil bisa hilang namanya. Mereka terkenal. AA Gim terkenal santun, tutur katanya. Khalil dari MUI kalau terciduk soal beginian rasanya sangat memalukan dan bakal panjang masalahnya nanti. Tapi ya mereka bakal nama mereka rusak dan dihujat habis-habisan. AA Gim bakal turun pamornya yang biasa mengakibatkan dirinya nggak lagi diundang ceramah. Khalil juga bakal bikin masyarakat makin nggak simpati pada MUI. Jadi ingat, kalimat satu persatu akan dipermalukan, khususnya bagi yang memang munafik dan gak sinkron antara Indonesia tanah air beta pusaka abadi.
Jaya.